下一位，你若是愿来我玉灵一脉，可免去这次测试。你很对我胃口，我直接收你为亲传弟子吧。又是一个天灵根，他这究竟是什么灵根？你倒是说呀！虚一灵根，原来是个废材。天启殿急缺一个童子，让我先挑。刀都拿不稳，也敢学做小人？来得正好，库里勋，寒缓人栽了。是啊，饶过我们吧。Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan Donghua by Lian Peiseng. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan. Setelah apa yang diperlihatkan atribut gadis ini, para tetua tentu terlihat sangat kesal hingga menyarankannya untuk segera mengakhirinya. Para tetua nampaknya sudah tahu itu tentang gadis ini yang dipastikan memiliki atribut yang luar biasa. 小丫头，玩够了吗？ Setelah gadis ini, mulailah satu persatu murid akhirnya mengeluarkan atribut mereka masing-masing. Sampai akhirnya giliran Peming yang langsung bergerak untuk mengetesnya. Tapi belum juga dimulai. Para tetua malah berebut ingin Peming ini masuk ke daftar murid para tetua. Bahkan sampai-sampai beberapa tetua itu langsung saja menerima Peming ini untuk tak perlu mengetes bakatnya lagi. 我直接收你为亲传弟子吧。 Tapi karena ini adalah aturan sekte, dengan itu mau tak mau Peming pun diharuskan untuk mengecek bakat dari dirinya. 胡闹，一切等测过再说。 Setelah dites, atribut Peming itu terus berubah guys, hingga membuat para tetua itu kebingungan dengan hal itu. Salah satu tetua lantas menanyakan tentang atribut yang dimilikinya ini. Semuanya terlihat penasaran karena semua tetua ternyata tak mengetahui atribut Peming ini. 弟子遵命。灵根，他这究竟是什么灵根？你倒是说呀！ Situasi di sana terlihat sangatlah hening sampai akhirnya sebuah cahaya pun muncul dan berubah menjadi sosok manusia yang itu adalah penguasa sekte Luoxia. Kedatangannya dipastikan bertujuan memberikan pencerahan dan jawaban dari apa yang kini sedang terjadi. Langsung saja penguasa sekte kemudian mengecek atribut Peming dan langsung menjelaskannya. Sebelum menjawabnya, ia kemudian menyinggung tentang sebuah atribut akar kehampaan, yang dimana diketahui atribut tersebut merupakan sebuah akar yang telah tercatat di dalam catatan kuno yang katanya akar itu selalu berganti seperti yang tadi terlihat pada Peming. Dikatakan pula setiap pergantian itu akan selalu menampilkan akar asli dan juga akar palsu. Jadi simpulnya guys, menurut buku kuno, pengetesan tadi yang diperlihatkan akar Peming yang terus berganti, dikatakan itu adalah akar kehampaan guys. Menurut Tetua Wei, seorang praktisi yang mempunyai akar itu pastilah memiliki pelatihan yang super cepat. Tetua Wei semakin bersemangat karena jika melatih Peming dengan giat, dipastikan tidak sampai 100 tahun, maka Peming akan menjadi sosok nomor 1 dan bisa mengharumkan nama sekte. Tanya Tetua Wei, semua tetua yang mendengar itu juga sangatlah senang. Namun di sela itu tiba-tiba penguasa sekte lantas langsung menyangkalnya. Menurutnya, para tetua ini tidaklah mengetahui tentang sebagian lainnya dari akar kehampaan. Karena ketika dites tadi, akar dari Peming itu terus berganti. Yang kemungkinan dari akar yang terus berganti itu ada yang palsu guys. Ya meskipun ada yang asli, tapi tetua ini tak tahu apakah ini asli atau palsu. Karena jika akar Peming adalah palsu, maka menurut penguasa, berapa lama pun Peming berlatih, maka tak bisa menyamai murid biasa, yakni dipastikan akan sangat sulit. Dengan kata lain guys, sang penguasa menyimpulkan kalau akar kehampaan milik Peming itu adalah akar sampah. Waduh. Alih-alih menyemangatinya, sang penguasa malah menyarankan Peming untuk turun gunung dari sekte Luoxia dan menyerah dalam hal berlatih kultivasi. Tapi jelas Peming pun menolaknya karena hal itu bukanlah ambisinya yang sejak lalu ingin menjadi praktisi kuat.
Mendengar hal itu, sang penguasa akhirnya mengerti dan mengizinkan Peming untuk berlatih di sekte ini, meskipun menurutnya hal itu sangatlah sulit. Selain itu, di sana kita juga diberitahu fakta yang lain guys, yakni itu adalah gadis tadi yang adalah putri penguasa sekte. Ya, pantas saja gadis ini memiliki atribut yang luar biasa, orang bapaknya aja kuat, pastilah anaknya juga kuat guys. Setelah kepergian penguasa sekte, semua orang terlihat mulai mencibir dan meremehkan Peming. Tapi Peming masih santuy dan sama sekali itu tak menghiraukan mereka. Dan malah ia pun akan bersiap memilih seorang guru di sekte Luoxia. Tapi apa yang terjadi? Ya, awalnya tadi para tetua ini berebut untuk menjadikan Peming sebagai murid mereka. Tapi setelah mengetahui kalau atribut Peming adalah sampah, dengan begitu semua tetua pun menolaknya sampai akhirnya muncullah seorang pria yang merupakan seorang alkemis. 韩师兄，不，此事不宜收徒，不宜收徒。连起点急缺一个童子，让我先挑。 Berbeda dari guru lainnya, kedatangannya tiada lain adalah menerima Peming untuk menjadi muridnya. Akhirnya Peming pun menjadi muridnya dan ia pun pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, Peming pun sampai di kediaman gurunya. Di sana ia bertemu dengan murid senior yang bernama Mingyu. Mereka tentu saling berkenalan satu sama lain hingga sang senior pun mengajak Peming untuk berkeliling di sekte Luoxia. Tak hanya itu, sang senior juga memberikan sebuah buku untuk pelatihan ilmu dasar dari seorang praktisi. Singkat cerita 3 bulan telah berlalu. Diketahui setelah berlatih siang dan malam, akhirnya Peming pun mendapati peningkatan. Pertama, ia telah berhasil mengumpulkan cahaya spiritualnya hingga sukses membuka cincin penyimpanannya. Dengan begitu, kenaikan ini membuat dirinya mendapatkan beberapa harta, senjata hingga sebuah baju pertahanan. Namun selama ini dirinya masih saja penasaran dengan artefak yang dimilikinya yang belum juga diketahui. Setelah 3 bulan berlatih, akhirnya Peming pun membenarkan kalau dirinya itu sangat lambat dalam berkultivasi. Beruntung ia selalu didampingi sang senior yang selalu membantunya. Meskipun ia sampai saat ini itu masih belum berhasil dalam pelatihannya. Peming yang menyadari kalau latihannya adalah sia-sia, dengan itu ia pun berniat mencari cara lain untuk menguatkan kekuatannya. Ternyata ia menuju pada sebuah aula. Di sana merupakan gudang dari semua gulungan ilmu bela diri. Di sana Peming menanyakan mengenai koleksi bela diri yang boleh dipelajari. Tapi murid ini malah tertawa seakan meremehkan Peming yang diketahui memiliki atribut sampah. Orang-orang di tempat itu juga lantas meremehkannya, membuat Peming naik pitam hingga akhirnya ia mengajak semua orang untuk melakukan baku hantam di menara keabadian. Tapi si gendut lantas menolaknya. Ia beralasan kalau sesama murid sekte Luoxia memanglah tak boleh saling menyakiti. Selain itu, demi untuk menghindari konflik, si gendut kemudian menyarankan Peming untuk pergi ke lembah matahari. Ia mengatakan kalau di tempat itu dipastikan ada yang memang dicari Peming. Tak banyak basa-basi lagi, ia pun akhirnya pergi untuk menuju lembah tersebut. Singkat cerita, ia pun terus berjalan tapi masih saja belum juga sampai. Dan ia malah bertemu seorang gadis yang sedang berlatih teknik poenik. Kehadirannya tentulah membuat gadis ini merasa marah hingga berniat untuk melaporkan Peming ini ke aula penegak hukum. Si Peming kemudian mencoba menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ya, dia menjelaskan kalau kedatangannya ke tempat ini bukanlah memiliki tujuan yang jahat, melainkan ia telah ditipu oleh murid lainnya untuk memasuki lembah ini. Beruntung, King Luan pun akhirnya mengerti dan melepaskan Peming. Singkat cerita, ia pun akhirnya sampai di sebuah hutan musim gugur. Di sana ia melihat kawanan monster dan langsung membantainya. Selama ini dirinya ternyata sudah menemukan teknik awan yang hilang yang dikatakan oleh sang senior. Ia paham dengan teknik ini ketika barusan ia melakukan pertarungan dengan para monster.
Setelah mengalahkan semuanya, tentu Peming pun langsung saja itu mencari bangkai para monster di sana. Ia tahu dalam tubuh monster ini terdapat beberapa keuntungan yang bisa ia dapatkan. Tapi setelah mencarinya, Peming tak menemukan satu pun bangkai monster. Yang ternyata semua bangkai itu telah dibawa oleh kumpulan murid yang lain. Tapi jelas Peming tak terima atas ulah murid-murid ini. Dengan itu ia meminta untuk mengembalikan keuntungan dari bangkai para monster. Tapi salah satu dari mereka tentu tak percaya kalau Peminglah yang telah menghabisi kumpulan monster ini. Karena Peming masih berada di ranah pengumpulan ki yang tak mungkin untuk membantai monster ini. Tapi Peming mencoba meyakinkan itu dengan mengatakan kalau di sana terdapat pedang miliknya yang tertancap di tubuh bangkai monster. Namun sudahlah jelas, kelompok murid ini pasti tak akan memberikannya. Dengan begitu, tak ada cara lain menyelesaikan masalah ini selain melakukan baku hantam. Tapi sebelum pertarungan terjadi, kita melihat ada seorang yang mengintip pertikaian ini guys. Kalau dari kekuatannya, pria ini kemungkinan adalah penguasa sekte guys, yang kini itu tengah memantau Peming yang kekuatannya masih misterius. Di sana Peming pun memulai mengambil pedang miliknya dan dengan itu pertarungan pun akhirnya dilakukan. 那又怎样？我说是我的，就是我的。我爷爷是宗门长老，你也敢跟我抢？ Tapi tak disangka, hanya dalam sekejap, Peming ternyata mampu menumbangkan salah satu dari mereka dengan sangat mudah. Selain itu, ketiga murid lainnya dibuat kaget karena Peming memiliki kekuatan teleportasi dan kecepatan super cepat. Ya, tak membutuhkan waktu yang lama, kelompok murid ini pun akhirnya dapat diratakan. 先给人戴个帽子再出手，事后也有说法。没电，刀都拿不稳，也敢学做小人？啊！Kejadian ini membuat mereka akhirnya paham kalau Peming ini bukanlah lawan yang lemah. Dengan itu mereka pun akhirnya mengeluarkan kekuatan gabungan untuk menaklukkan Peming. Tapi apa daya, kekuatan Peming yang sudah di atas rata-rata tentu hanya jentikan jari saja. Ia berhasil membalikan serangan itu. Bahkan kekuatan yang ditampilkannya membuat pria misterius menjadi kaget. Bahkan para murid juga terkejut melihat ini. Diketahui kalau teknik ini adalah teknik pengendali api yang sangat menakjubkan. Dengan itu, ketua kelompok alias Han Hua akhirnya mengakui Peming kalau dia bukanlah praktisi sampah, melainkan adalah praktisi jenius. Tapi di sela perbincangan itu, tiba-tiba terlihat ada hembusan angin yang bertolak ke arah mereka, membuat api yang di sekitarnya tentulah membakar para murid ini. Waduh, nasib. Singkat cerita, Peming pun kemudian kembali ke kediamannya. Ia lantas disambut sang senior yang langsung menanyakan tentang apa yang terjadi. Dengan cepat ia pun menjelaskan semuanya. Si Peming tentu sangat takut mengenai kejadian tadi karena telah melukai murid-murid yang lain. Tapi sang senior menenangkannya dan membawa Peming ke tempat gurunya. Setelah sampai, Peming pun kemudian memberi pesan kepada gurunya. Akhirnya ia pun masuk dan bertemu dengannya. Sang guru mengatakan kalau pertemuannya kali ini mengharuskan Peming untuk melakukan ujian pertamanya, yaitu menguji ilmu konsentrasi. Yang katanya Peming telah lulus dalam ujian tersebut. Lah, kok kapan ujiannya ya? Kata sang guru, selama Peming menunggu tadi, ia sebenarnya telah melakukan ujian yang telah ia siapkan. Dan sekarang ia pun melaju ke tahap kedua, yaitu pelatihan pemurnian obat. Dan di sana, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and seperti biasa, salam para jagoan.